Kaki Arapa rasanya masih lemas dengan kejadian yang baru ia alami. Arapa tidak bisa membayangkan kalau mobil itu benar-benar menabraknya. Walaupun tadi sudah meminum beberapa teguk air yang diberikan oleh Risa, nyatanya tubuh Arapa masih lemas. "Gimana, Ra? Udah mendingan?" Risa langsung masuk ke ruang UKS setelah upacara selesai. Arapa memang tidak terluka sedikit pun, tapi jangankan untuk berjalan, untuk berdiri pun Arapa masih sempoyongan. Alhasil Giga membawa Arapa ke ruang UKS untuk istirahat dan tidak membolehkannya mengikuti upacara. "Udah mendingan kok, Riz," kata Arapa sambil tersenyum pada Risa. "Syukur deh kalau gitu. Sumpah, Ra, tadi tuh aku ikutan lemas lihat kamu hampir ketabrak mobil sampai nggak bisa berdiri." Arapa melihat nada kecemasan pada setiap kata-kata Risa. "Tuh mobil sekocong-ngocong banget. Udah tahu ada orang nyebrang, bukannya pelan-pelan malah main gaspol aja." Kata-kata Risa itu membuat Arapa kembali mengingat mobil yang hampir menabraknya. Arapa tidak begitu melihat si pengendara mobil itu, tapi yang jelas Arapa melihat tubuh si pengemudi mobil itu membeku di balik kemudinya. Mungkin shock sama seperti Arapa. "Itu salah aku, Riz. Akunya aja yang nyebrang jalan gak pakai nengok kiri kanan. Tapi yang ngemudiin mobilnya itu cewek apa cowok, Ra?" Kayaknya cowok deh, Riz." Jawaban Arapa sambil terus mengingat-ingat orang di balik pengemudi tadi. Badannya cukup tinggi dan tegap. Jadi pasti itu cowok, kata Arapa dalam hati. "Ganteng gak?" "Ya elah, Riz, menurut kamu berdiri aja tadi gak bisa. Masa iya aku inget-inget wajah tuh cowok?" "Benar juga kata kamu, Ra. Kalau aku jadi kamu sih pasti udah pingsan duluan tadi," kata Risa sambil garuk-garuk kepalanya yang tak gatal diiringi tawa. Arapa pun ikut tertawa melihat tingkah Risa yang konyol. "Harusnya tadi lo tuh ketabrak aja biar mati sekalian." Risa dan Arapa langsung menoleh ke asal suara ketus itu. Dilihatnya Alana berdiri di depan UKS sambil berkecap pinggang didampingi kedua teman baiknya, Pita dan Farah. Jaga tuh mulut, belum pernah dirobek kali ya?" bentak Risa pada Alana sambil berdiri ingin menghampiri gadis angku itu. Tapi Arapa mencekal tangan Risa sambil menatapnya. "Biarin aja, Riz, nggak usah diladenin, buang-buang tenaga." Alana pun hanya tersenyum licik mendengar kata-kata Arapa. Arapa sendiri tidak mau menggubris perkataan Alana karena Arapa tahu bahwa Alana tidak akan berhenti. Arapa sudah biasa diejek dan dimusuhi oleh Alana sejak dia menginjakkan kaki di Medan Nusa. Alasannya pun simpel, karena Alana tidak bisa mendapatkan Giga karena Giga lebih memilih Arapa. "Kenapa? Nggak berani, dasar cewek miskin." Dan akhirnya kata-kata itu kembali didengar Arapa setelah absen mendengar ejekan Alana selama liburan. Arapa hanya bisa membuat napas dan beristighfar agar dia tidak tersulut emosi. Beda dengan Risa yang rasanya sudah tidak tahan ingin menerkam Alana seperti harimau jika saja tidak Arapa cegah. "Cukup, Lan." Tiba-tiba saja Giga sudah berdiri di belakang Alana yang sukses membuat Alana dan gengnya terkejut. "Udah cukup lo menghina Arapa. Mau lo tuh sebenarnya apa sih?" "Mau aku tuh kamu gak?" kata Alana dengan suara yang dibuat-buat sambil memegang lengan koko Giga. Arapa dan Risa yang melihat kelakuan Alana pun merasa jengah. "Gue kasih tahu ya, Alan, dan mungkin gue ngomong ini udah berpuluh-puluh kali atau mungkin ratusan kali. Nggak tahu lo budak atau gimana, tapi gue nggak suka sama lo." Giga menekankan kata nggak suka pada kalimatnya. Giga pun melepaskan tangan Alana yang dari tadi menggelendot di lengannya. Alana pun terlihat sangat kecewa dengan perlakuan Giga. "Daripada lo ngarepin gue, mending lo sama si Ucuy no," kata Giga sambil menunjuk ke arah cowok berkacamata dengan dandanan culunnya. Mendengar namanya disebut, Ucuy pun menoleh dan tersenyum yang menampakkan gigi berbehelnya pada Alana. Muka Alana langsung merah padam. Dilihatnya Arapa dan Risa cekikikan melihat dirinya diejek oleh Giga. Alana pun melenggam pergi dengan kesal diikuti Pita dan Farah di belakangnya. Setelah meladeni Alana, Giga langsung masuk ke dalam UKS dan menghampiri kedua sahabatnya. "Maaf ya, Ra, aku baru bisa kesini, soalnya tadi ada urusan mendadak." "Ya nggak apa-apa kok," kata Arapa sambil menyunggingkan senyum manisnya. "Gimana?
Udah baikan? Ara udah baikan kok. Kan ada aku, sambar Risa padahal pertanyaan Giga ditujukan pada Arapa. Ye, dasar. Giga pun mengacak-acak rambut Risa, gemas dengan kepedean yang overdosis pada salah satu temannya ini. Diperlakukan seperti itu, membuat Risa hanya bisa manyun, bebek pada Giga. Kalau gitu kita masuk ke kelas yuk, jam pertama udah mau dimulai. Sini Ra, aku bantuin. Giga hendak membopong Arapa, tapi Arapa menolaknya. Aku bisa berdiri gak? Jalan juga udah bisa. Mending kamu ke kelas kamu dan aku sama Risa ke kelas kami, oke? Giga pun mengangguk mengiyakan perkataan Arapa. Dirga lega, akhirnya sore ini dia sudah kembali ke ibu kota. Seminggu berada di Surabaya membuatnya penat karena harus disibukkan dengan dokumen ini dan itu. Setelah turun dari pesawat dan mengambil koper, Dirga langsung mencari batang hidung Tommy yang berjanji akan menjemputnya. Dengan tubuh yang lumayan jangkung, Dirga menyebarkan pandangannya mencari keberadaan Tommy yang entah berada di mana. Hingga pada akhirnya, Dirga terperangah melihat kertas putih bertuliskan namanya dengan gaya yang membuatnya jengkel. Papan itu bertuliskan, Mr. Dirga Pachrial Aldrich. Melihat namanya dituliskan dengan alay membuat mata Dirga memburu sang pembuat ulah, Tommy. Gerutunya dalam hati, hanya Tommy lah yang berani memperlakukan Dirga sekonyol ini. Lo apa-apaan sih Tom? Gerutu Dirga pada Tommy yang menyembunyikan wajahnya di balik kertas yang dipegangnya. Bukannya takut, Tommy malah tertawa puas melihat Dirga dengan moncongnya yang berubah menjadi lebih dari 5 cm. Lo mau ngejatuhin harga diri gue ya Tom? Seenak jidat lo nulis nama gue pakai gaya yang alenya sepenjuru langit dan bumi. Haha, ini tuh bentuk apresiasi kerinduan gue sama lo gak? Rindu mata lo peyang. Nama gue tuh nama-nama keturunan bangsawan tahu. Seenak jidat lo aja tulis kayak gini. Dirga berjalan sambil memandangi kertas yang ada di tangannya. Namanya ditulis dengan tinta warna pink menjijikkan. Pakiknya dalam hati. Dirga pun langsung membuang kertas itu ke dalam tong sampah dan masuk ke mobil Tommy. Kita langsung pulang nih gak? Tanya Tommy pada Dirga yang baru masuk ke dalam mobil. Pulang? Enggak Tom, males gua, jawab Dirga sambil memijat pelipisnya. Dirga berpikir pasti kepanatannya tidak akan hilang, tapi malah akan bertambah dengan pulang ke rumahnya. Terus kemana? Clubbing aja yuk, cari hiburan. Itu ide yang brilian gak? Yuk, let's go. Tanpa babi bu lagi, Tommy langsung tancap gas menuju tempat hiburan favorit mereka. Yeay, kesempatan clubbing gratis, ejek Dirga pada Tommy yang hanya cengar-cengir bego. Setiap keduanya pergi ke diskotik, maka alamat Dirga lah yang akan membayar semuanya, karena Tommy selalu mengelak jika Dirga meminta Tommy yang menraktirnya. Ya elah gak, lo aja yang bayar, katanya orang kaya. Gue mau nabung buat biaya nikah gue ntar. Kata-kata inilah yang digunakan Tommy jika Dirga meminta traktiran. Kadang Dirga berpikir, perasaan dari dulu itu mulu alasannya, kayaknya calon juga belum. Emang ini anak mau nikah kayak gimana sih? Ya walaupun begitu, Dirga tak pernah keberatan karena sohibnya yang aneh bin ajaib inilah yang selalu mau mendengarkan keluh kesah Dirga. Selalu ada di saat apapun, bahkan saat Dirga sedang sehancur-hancurnya ditinggal menikah gadis pujaan. Kalau dipikir-pikir, Tommy kok kayak pacarnya. Dirga gini ya, selalu ada di saat apapun, hehehe. Bukan, ini semua karena mereka udah berteman sejak kecil aja. Jadi jangan mikir macam-macam ya. Beda way, apa kabar sama cewek gila yang pernah lo omongin ke gue itu gak? Dirga yang tadinya mulai memejamkan matanya, kini kembali terbangun setelah mendengarkan pertanyaan Tommy itu. Dirga kembali teringat dirinya yang hampir menabrak seorang gadis yang mampu membuatnya membeku hanya dengan tatapan dari gadis itu. Oh, itu kagak tahu lah gue. Lah, emangnya lo gak kenalan dulu gitu sama tuh cewek? Atau minta maaf karena hampir nabrak dia? Kagak, jawab Dirga santai. Lah, kok bisa? Jangan bilang lo malah duduk manis di mobil dan biarin cewek itu shock karena hampir lo tabrak. Cewek itu mah udah ditolong sama temennya Tom. Emang yang nabrak itu lo apa temannya tuh cewek sih gak?
Kok bisa-bisanya lo nggak nolongin dia? Di mana harga diri lo sebagai laki-laki? Kali ini yang dikatakan Tommy ada benarnya juga, kata Dirga dalam hati. Memang seharusnya Dirga lah yang harus membantu gadis itu. Tapi apa mau dikata, jika waktu itu Dirga hanya bisa diam sambil terus mengagumi gadis itu. Tuh cewek cantik nggak? Dirga kembali mengingat setiap detail wajah gadis itu. Untung saja Dirga memandang wajah gadis itu cukup lama, jadi dia bisa tahu betapa cantik gadis itu. Gadis itu mempunyai bibir mungil yang indah, alis tebal, pipi yang sedikit cabi, mata bulat dan wajah yang putih cerah. Lumayan sih, jawab Dirga sambil mengkerut-erutkan dahinya, sok-sokan berpikir. Nggak lumayan dang, tapi sempurna. Kayaknya gadis itu punya kecantikan yang luar biasa. Tapi yang paling gue suka itu matanya. Tatapannya itu loh bro. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Dirga memang sangat menyukai mata gadis itu. Mata berwarna coklat terang yang indah, tapi mempunyai tatapan yang tajam dan mematikan. Sampai-sampai Dirga luluh dibuatnya. Jangan bilang matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, goda Tommy sambil menyanyikan lagu milik Jazz dari Mata. Lebay lo kata Dirga sambil meninju lengan Tommy. Lo pernah ketemu dia lagi? Enggak, kayaknya itu pertemuan pertama dan terakhir. Mungkin dia cuma sekadar lewat di hidup gue. Ya, persis kayak figuran-figuran di film gitu. Mendengar jawaban Dirga, Tommy hanya bisa manggut-manggut doang. Dirga memang tidak akan berharap bisa bertemu gadis bermata indah itu lagi. Tapi jika takdir mempertemukan mereka lagi, Dirga tidak akan menolak. Kayaknya sekarang lo udah punya mata yang bisa lo kagumi lagi, kata Tommy sambil menoleh ke arah Dirga sekilas. Gue gak mau berharap, Tom. Gue gak mau hancur karena terpaku mengagumi mata seseorang lagi, jawab Dirga pelan. Tommy pun menyadari bahwa topiknya kini mengarah pada siapa. Pasti Mawar. Dia gadis yang meninggalkan Dirga dengan cara yang menjadikan, membuat sahabatnya kini berubah menjadi sosok yang tak mempunyai semangat hidup. Tapi Tommy juga menyadari bahwa Dirga terlihat berbeda saat membahas gadis yang hampir Dirga tabrak itu. Tommy melihat ada seulas senyum di bibir sahabatnya saat berbincang mengenai gadis itu. Gue harap dia gadis yang Tuhan kirim buat memperbaiki hidup lo gak, harapnya dalam hati. Udahlah gak, masa iya mau senang-senang bareng cewek cantik muka lo kusut kayak gitu, hibur Tommy pada Dirga. Enak aja lo ngomong, muka ganteng kayak gini dibilang kusut. Tommy hanya bisa terkekeh melihat Dirga yang sudah mulai sok kepedean. Topik pun berganti dengan hal-hal yang berjauhan dari seorang Mawar, karena Tommy tidak ingin ada guratan kesedihan lagi di wajah Dirga hanya karena wanita itu. Bersambung.